Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Pembelajaran hari ini adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Materi pembelajaran pada hari ini adalah 1. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. 2. Menentukan ide pokok suatu bacaan. Tumbuhan selain berkembang biak secara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Yuk kita pelajari. Perkembangbiakan vegetatif disebut juga reproduksi aseksual, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses kawin. Individu baru berasal dari bagian-bagian tubuh induknya. Reproduksi vegetatif atau perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami terjadi tanpa bantuan manusia ataupun hewan, sedangkan vegetatif buatan dengan bantuan manusia atau hewan. Macam-macam vegetatif alami. 1. Spora. 2. Tunas. 3. Umbi. 4. Tunas adventif. 5. Geragi atau stolon. 6. Rizoma atau rimpang. Yang pertama adalah spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, serta jamur. Yang kedua adalah tunas. Tunas ialah bagian tumbuhan baru yang muncul dari bagian bawah tubuh induknya. Biasanya, tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Pembentukan tunas misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Yang ketiga adalah tunas adventif. Tunas adventif ialah tunas yang tumbuh di tempat selain batang, bisa dari akar dan bisa juga dari daun. Tunas dari akar misalnya terdapat pada pohon sukun dan pohon cemara, sedangkan tunas pada daun terdapat pada tumbuhan cocor bebek. Yang keempat adalah rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang sesungguhnya adalah batang beserta daunnya yang terdapat di dalam tanah, bercabang-cabang, dan tumbuh secara horizontal atau mendatar. Sebagai contoh, kunyit, lengkuas, dan jahe. Yang kelima adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Tumbuhan baru dimulai dengan kuncup ujung yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas. Sebagai contoh, pada tanaman pegagang dan semanggi. Yang keenam adalah umbi. Umbi adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi. Umbi ada 3 jenis, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Umbi lapis terdapat pada tanaman bawang merah, sedangkan umbi batang terdapat pada kentang, dan umbi akar terdapat pada tanaman wortel. Sungguh hebat ya semua tumbuhan yang diciptakan Allah. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sudah jelas kan tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Sekarang, ayo kita kerjakan buku tema kalian halaman 34. Setelah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif, kita akan belajar mengenai ide pokok. Ide pokok ialah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Agar kalian lebih memahami tentang materi ide pokok, mari kita baca buku tema kalian halaman 36. Setelah membaca teks bacaan pada halaman 36, tulislah ide pokok masing-masing paragraf pada bakan yang telah tersedia di halaman 37 buku tema kalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan Ustazah kepada kalian dapat menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.